Ega, episode 18 masih di rumah masing-masing. Masih di podcast Cerita Cinta Keluarga kita ya Mbak. Iya, kamu di rumah, aku lagi di mobil sih sekarang sih sejujurnya. Gantian ya, episode 16 aku yang di dalam mobil, kamu yang di rumah. Sekarang episode 18 kamu yang di dalam mobil, aku yang di rumah ya. Iya, karena ternyata walaupun dalam keadaan pandemi ini, alhamdulillah pekerjaan justru di keluarga kita makin heboh ya Kak. Iya benar, makin heboh. Tapi Mbak, aku tuh mau ada yang aku hi-in sih sebelumnya. Aku mau buat hai emosi, apa kabar sih? Udah 2 bulan nih di rumah gitu. Terus yang kedua, aku mau hai sama temen rangkul nih Mbak. Temen rangkul kali ini diimpor dari pulau yang berbeda. Oke. Kita mau impor rangkul dari pulau Sumatera. Yoi. Oke. Teman-teman tebak ya, kalau sama Mbak Fia sama rendang. aku Udah tuh gampang. Nih kalau sama Mbak Fia sama aku pasti ciri-cirinya nggak jauh dari makanan sih. Selain rendang ada ayam pop dan restoran bernama Lamun Ombak. Kita panggilkan. Halo Uniria. Halo Mbak Ega, Mbak Fia. Bener banget nih tadi kata Kak Ega di masa-masa double ya, masa pandemi plus Ramadan gitu. Luar biasa ya ini ya. Kalau ibarat kata anak sekarang mix feeling banget gitu rasanya, semua campur aduk gitu, ada rasa khawatirnya, ada rasa harunya, ada rasa kesel gitu, ada rasa capek juga, semua campur aduk. Ada bingung juga Kak. Iya, ada bingung juga. Sebelum ngobrol lebih jauh, aku mau nanya nih Uni apa kabarnya? Kalau kabarnya baik sih Kak, cuma bener kata Kak Ega tadi tuh mix feeling banget nih sekarang. Karena mungkin udah di rumah aja ya, ini aku bulan kedua berarti ini udah lebih sebulan. Terus ya macam-macam sih sebagai manusia biasa dan orang tua yang tidak sempurna. Ada macam-macam perasaan nih Kak sekarang, antara capek ya juga sih, tapi di satu sisi seneng juga sih karena ketemu 24 jam kan sama anggota keluarga. Benar. Yang paling disyukuri itu sih ya benar. Ketemu keluarga. Jadi kita tuh semua dalam jangkauan pandangan. Cuma memang ternyata bertemu 24 jam nggak semudah yang dibayangkan ya. Karena ternyata banyak hal-hal baru yang kita temukan pas ketemu sama anak, terutama ya yang biasanya sekolah kalau siang hari gitu. Terus ketemu suami juga yang lebih sering, yang biasanya cuma malam doang gitu. Jadi emosi, kalau di kita ada namanya emosi-emosi dominan tuh mulai keluar lagi. Padahal sejak gabung di Rangkul tuh udah mulai dikelola gitu Kak. Jadi ya gitu deh nih. Aku alhamdulillah Ega dan Uni Ria sampai sekarang belum ada, alhamdulillah masih chill, masih adem. Karena happy ya, happy semua di rumah ya Mbak. Iya, jadi tuh aku ngerasa quality time-nya working banget antara aku, suami, dan aku dan anak-anak dan kita berempat. Itu alhamdulillah aku justru kayaknya aku orang yang bersyukur di saat COVID ini banget. Karena bisa kumpul bareng gitu ya. Iya, karena sebenarnya yang aku kangenin nih selama COVID ini nih cuman misalnya kayak nonton berdua sama suami, terus kayak misalnya makan di luar berempat sama anak-anak, cuman kan personilnya itu aja yang ada di rumah gitu, cuman lokasinya aja, jadi tetap sih belum berasa gitu. Aku tuh sebenarnya kalau awal-awal pandemi itu Kak, ada yang di awal-awal kerja dari rumah tuh itu termasuk yang santai gitu, yang mikir ini kayaknya bersih banget nih, mungkin nanti minta tipsnya Mbak Fia bisa stay sampai sekarang. Awal tuh termasuk santai karena ada bekal ya, teori-teori kita di keluarga kita tuh benar-benar bisa kita praktekin pas ketemu sama keluarga, terus ikut sesi-sesi live Bu Ella, oh ya ini ternyata bisa kok kita hadapi. Nah ini 2 minggu atau seminggu terakhir ini justru udah masuk bulan keduanya baru kerasanya mix feelingnya kata Kak Ega tadi, emosi dominan mulai muncul lagi, terus mulai ngerasa capek. Maksudnya ini fisiknya nggak capek gitu, tapi kok malah cuma muter-muter dapur, kamar tidur, kamar mandi sama ruang kerja yang dibikin di rumah aja tuh tetap bisa capek juga gitu. Nah aku tuh jadi refleksi gitu, kok dulu awal-awal pandemi teman-teman yang lain stres karena dia harus sibuk dengan segala macam
perubahan situasi, aku santai kok justru di bulan kedua jadi munculnya ini perasaan-perasaan yang kok orang lain udah selesai sama itu gitu. Nah itu tuh jadi kayak apa ya, mungkin nanti bisa cerita juga nih dari pengalaman Mbak Via bisa survive bahkan sampai hari ini itu termasuk yang tetap terus kalau bersyukur sih bersyukur ya, maksudnya karena memang banget gitu kalau ini jadi momen kita bonding sama keluarga gitu. Tapi mungkin karena terlalu ada target-target juga kan dari kerjaan, kemudian mendampingi anak belajar, terus kegiatan domestik karena Ramadan kesannya jadi agak berbeda gitu karena nyiapinnya juga ekstra kan, kita puasa gitu kan. Jadi mungkin aku pikir lebih ke ini sih, mungkin butuh mengelola pas sama tema kita hari ini ya, kita cari cara buat ngelolanya gitu. Nah itu tuh baru 2-3 hari ini lumayan agak terkelola gitu dengan cerita sama orang lain sih. Aku cerita sama teman, sharing sama teman selama rangkul juga, terus baca-baca kisah, ternyata tuh bisa loh kita cari cara dengan beberapa cara dari teman lain gitu. Nah itu sih Kak, mungkin Pak Via bisa cerita juga sih. Kalau aku justru struggle-nya di minggu pertama karena kondisinya baru gitu. Aku yang biasanya cuma 1 anak tiba-tiba bertambah jadi 4 gitu, jadi harus ngeliatin mereka secara bergantian proses belajarnya. Nah, karena mereka beda jenjang, itu lumayan membagi waktunya di minggu pertama. Jadi ada luapan-luapan emosi lah di minggu pertama dan kedua. Nah, pas di minggu ketiga tuh bikin jadwal kan. Nah, dari situ mulai agak mending, ditambah lagi ini karena aku membuka kembali si materi keluarga kita tentang emosi dominan buat sama-sama ngenalin ke pasangan. Aku nggak tahu kan yang dia rasain apa gitu. Akhirnya ada satu malam kita ngobrol, terus kamu yang dirasain apa sih? Terus kalau dia kan udah tahu gitu, aku tuh emang marah-marah gitu. Apapun aku bisa jadi marah-marah keluarnya. Ngantuk, marah. Ya jadi suka dukanya gitu sih Uni. Karena kan ya setiap orang punya emosi dominannya masing-masing gitu, termasuk anak kita gitu. Jadi kebayang gitu kalau ada yang bosen, ada yang mulai cranky gitu. Kalau Uni sendiri sama Mbak Via, cara mengenali emosi dominannya gimana sih? Kalau aku kan tadi mengenalinya dengan ngobrol bareng-bareng ketika suasana lagi enak gitu. Biasanya aku ngobrol sama suami tuh di malam hari gitu, pas anak-anak udah pada tidur semua, terus quality time-nya kita tuh kayak jam 11 ke atas gitu. Nah tuh kita ngobrol berdua gitu. Kalau Uni sama Mbak Vi, biasanya cara mengenali emosinya gimana buat diri sendiri dan anggota keluarga? Kalau aku tuh, kalau dari 5 emosi dominan keluarga kita tuh sebenarnya aku tuh rasa bersalah ya Kak, yang dominan gitu dari dulu, mungkin efek ibu bekerja juga. Nah cuma kadang ekspresi rasa bersalahnya itu jadi marah juga gitu kan. Nah biasanya kalau kondisi hari ini suka rasa bersalah tuh gini, antara kita kan harus kerja dari rumah nih, ada target kerjaan kantor, terus harus dampingin anak belajar. Suka rasa bersalah gitu, nggak seolah-olah nggak maksimal dampingin anak belajar gitu kan. Dan di satu sisi juga pengennya tuh kan mindful gitu kan, kalau Kak Isla Bella hadir sepenuh tubuh sepenuh jiwa. Nah aku tuh suka ngenalinnya kalau udah ngomel-ngomel sendiri, terus anakku udah kadang ngomelnya tuh ke anak gitu, terus dia ngomong gitu, ibu karena udah ikut ibunya coba iMessage kan, dia nggak nyaman ibu ngomong keras-keras gitu. Terus sudah dibilangin, ibu tuh nggak marah, cuma nadanya aja keras gitu kan. Jadi ini berarti ini aku lagi emosi gitu kan. Nah terus memang kebantu banget sih Kak kalau kita sering bahas di keluarga kita tuh nurunin ekspektasi ya. Kalau aku udah mulai marah, biasanya aku refleksi lagi, mungkin nih aku terlalu idealis atau ekspektasinya tinggi banget, pengen seolah-olah semuanya bisa dicapai gitu, kerjaan sama dampingin anak. Karena kondisinya kayak gini, aku pilih salah satu sih. Jadi untuk jam siang itu memang lebih merelakan untuk lebih banyak waktu untuk perhatiin ke anak.
jadi kerjaan kantor agak di nomor 2 kan, mau nggak mau gitu kan. Karena kabar baiknya juga di kantor tidak terlalu ada target waktu, tapi memang ada target kinerjanya gitu. Jadi ini bisalah aku kerjain nanti saat anak tidur atau saat deadline, mungkin aku bisa ngerjainnya gitu. Biasanya ide juga keluar sih jelang deadline gitu. Biasanya kalau udah mulai ngomel-ngomel, aku kenalin itu, terus suami juga suka komen, ini kayaknya kayak nggak stabil gitu kan dengan gaya humor kami di rumah gitu. Jadi biasanya aku tuh, karena sebenarnya marah itu muncul karena sebenarnya aku tuh merasa bersalah gitu, karena merasa nggak maksimal dengan apa yang aku rencanakan. Apalagi kalau sama anak ya, ini pengalaman banget loh Kak. Ini kejadian kemarin kan, ada tante jauhnya gitu datang, ada keperluan penting banget kan, terus dia tuh main bentar, ketawa-ketawa gitu, terus komen kan, seru banget sih ketawa-ketawa. Iya nih, soalnya sama ibu nggak bisa ketawa, cuma malam doang ketawanya, soalnya ibu sibuk ngetik lah gitu kan lagi kan, tunggu sebentar balik ibu mengetik, kan biasanya suka bilang kayak gitu. Terus aku jadi jelek, oh my god, berarti selama ini nih sebenarnya anakku juga punya perasaan gitu, maksudnya dia merasakan, mengobservasi juga kalau ternyata selama bekerja di rumah, walaupun kesannya aku yang itu untuk menampingi dia belajar, tapi dia menangkapnya tetap aku sibuk gitu kan. Nah tadi tuh pas banget ada sesi ulangan sama Kak Yulia sama Kak Andin, aku share ini, dan ternyata memang masa pandemi ini tuh wajar setiap orang juga lagi berjuang dengan emosi mereka masing-masing. Tapi kelebihannya kita, karena di keluarga kita dirangkul, punya kesempatan untuk merasakan bahwa ada yang bisa kita cari solusinya dengan menurunkan ekspektasi lagi dan ngatur jadwal lagi. Nah, aku mau dengar Mbak Fia dong yang ini, yang benar-benar bisa survive sampai hari ini gitu. Tapi gimana cara mengenali emosi dominannya gitu kan? Maksud aku di dalam keluarga itu kan banyak orangnya gitu dan beda-beda. Kalau kita mengenali emosi dominan kita aja udah PR gitu, gimana ditambah mengenali emosi dominan sekeluarga. Jadi kalau aku sendiri alhamdulillah sampai sekarang masih belum menemukan. Biasanya sama sih, emosi dominanku tuh biasanya justru marah gitu ya. Tapi sekarang tuh justru lagi enggak, alhamdulillah gitu. Kalau aku perhatiin suamiku juga, dia justru lagi seneng banget, lagi santai banget. Bahkan dia tuh kemarin pas awal-awal pandemi kan masih ada kerjaan remote ya gitu. Itu tuh dia bilang gitu, aku dengar waktu lagi meeting sama krunya gitu, sama teman-teman kantornya, itu dia bilangnya gini, gimana guys, apa kabar gitu, justru enak ya kerja kayak gini gitu, kalian gimana? Kalau gue kok justru seneng ya kayak begini, suasananya kerja dari rumah, lagi amat sangat menikmati gitu, jadi aman gitu ya. Nah paling sih 2 anak itu aja sih, anak-anak gue aja sih, terutama yang kakak ya gitu, karena kakak tuh tipenya yang emang extrovert gitu ya. Dia tuh udah sempet yang cranky banget gitu ya, paling biasanya ini aja gitu, aku peluk gitu, aku ajak ngobrol gitu. Terus kayak tadi pagi aku bilang gitu, nanti kalau misalnya pandemi ini udah selesai, apa yang kakak mau lakukan pertama kali? Terus habis itu kan nanti ada libur tuh gitu, misalnya pandeminya udah selesai, nanti libur akhir tahun, bayangan kamu apa? Jadi diajak membayangkan yang senang-senang, paling enggak tuh dia kayak punya pengharapan bahwa this is going to be over gitu. Aku sebentar lagi atau kapanpun itu ya aku bisa melakukan apa yang aku ingin lakukan tadi nih. Pas lagi pandemi selesai, aku pengen ini nih. Sekarang dibayangin dulu. Kalau yang kecil tuh dia introvert anaknya, jadi dia justru senang-senang aja. Dia cuman bilang yang aku kangenin cuman teman-teman aja, dia bilang gitu. Kalau gue sebenarnya yang cuman gue PR cuman mengobservasi si kakak sih, karena gue sama papahnya sama adek nggak ada apa-apa. Paling kalau sama suami biasa, sama sih Ga, sama kamu juga Ga gitu. Biasanya tuh kalau anak-anak udah tidur, kita sambil nonton TV, aku sih yang suka mulai duluan gitu. Hi, how are you gitu. Walaupun 24 jam bareng di rumah ya gitu, pergi belanja pun juga berdua, tapi aku secara berkala aku nanyain ke dia, how are you gitu. I'm fine gitu, seneng-seneng aja. Kalau Uni, cara mengenali emosi dominannya gimana? Setiap orang kan biasanya punya proses untuk mengenali emosi dominannya gitu. Kalau aku misalnya berproses banget tuh, berusaha mengenali apakah ini benar-benar marah atau ada perasaan lain yang ada di dalamnya gitu. Kayak misalnya ketika aku marah sama anak gitu, kalau dia nggak sesuai sama ekspektasi aku, apakah benar ini marahnya karena itu atau ada perasaan lain gitu. Kalau Uni tuh
mengenali emosi dominannya gimana nih? Iya, dulu tuh awalnya aku pikir emosi dominanku marah ya Kak Via ya, Kak Via, Kak Ega dan Kak Via marah. Tapi setelah aku tahu kita dibilangin kalau sebenarnya yang keluar itu belum tentu itu emosi dominannya. Kita bisa cari, aku observasi untuk kasus aku ya, aku tuh marah karena aku tidak memenuhi idealisme yang aku harapkan terhadap hubunganku dengan anak gitu. Ternyata itu tidak terpenuhi karena aku merasa bersalah, itu tidak terpenuhi. Oh, ini berarti kayaknya dari 5 emosi dominan yang di keluarga kita tuh aku tuh lebih dominan rasa bersalah. Marah itu cuma apa yang aku lakukan atau efek dari rasa bersalah aku gitu. Jadi lebih ke memang butuh waktu sih sampai tahu, kalau mungkin lebih ke observasi ya, terus juga dengan ngobrol sih sama teman, atau kalau sama pasangan mungkin tidak seintens kakak berdua ya ngobrol yang soal emosi, karena lebih banyak ngobrolnya soal apa sih hari itu, terus paling kasih masukan. Tapi kalau sama teman-teman, oh mungkin ini rasa bersalah, kamu tuh marah itu hanya bentuk dari yang kita lakukan, tapi sebenarnya yang kita rasakan itu adalah rasa khawatir atau rasa bersalah terhadap anak gitu. Karena kayak kondisi saat pandemi ini nih kadang terlontar kayak ngomel gitu kan, kayak marah, tapi sebenarnya aku rasa bersalahku karena nggak bisa maksimal dampingin anak. Oh, jadi tuh rata-rata kalau Uni sama Mbak Via selain mengobservasi diri sendiri dan anak, berkomunikasi dengan orang lain selain keluarga inti gitu, misalnya ada teman yang di dalam circle-nya Uni sama Mbak Via, itu membantu juga untuk mengenali emosi dominannya ya? Bener-bener, karena lebih kalau ada orang lain yang lihat tuh kayak lebih objektif gitu kan, nilai. Kalau kita kan pakai perasaan sendiri, aku nih marah, terus ada teman diskusi lain yang bisa bantu, bisa pasangan atau teman, atau kalau kita dirangkul sesama rangkul beneran marah, atau jadi kita urai lagi tuh Kak, ternyata itu cuma yang kita lakukan, tapi yang sebenarnya itu tuh dampak dari perasaan atau emosi dominan kita yang tadi gitu. Iya, kebayang. Kalau aku selain mengobservasi ya, kalau itu kan tadi kasusnya ke anak ya, mengobservasi. Kalau ke diri aku sendiri gitu, ya adalah sekali-sekali marah gitu ya. Cuman kalau aku berefleksi sih, lebih kayak aku tahu sebenarnya yang aku lagi hadapin ini hektik gitu, timing misalnya gitu, ini di saat yang sama jam segini harus ngejagain IG live, harus ngejagain ini, tapi harus ngejawab klien, harus ini, harus itu. Di saat yang sama juga anakku nanya misalnya gitu kan, Ibu ini apa maksudnya gitu. Kebayangkan gitu ya, orang lagi sepaneng gitu, lagi mesti fokus tingkat tinggi, tiba-tiba anak nanya, Ibu ini apa, Ibu ini apa gitu. Nah biasanya marahnya hanya hal sepele kayak gitu sih Uni sama Ega gitu. Dan itu kan kalau kayak gitu gampang ya gitu, langsung bisa direfleksikan ke diri sendiri bahwa sebenarnya ini aku bukan marah ke si anak, ini aku lagi overwhelmed sama pekerjaan sendiri aja, jadi bawaannya emosi kayak gitu sih. Oke, ini menarik ya, berarti untuk mengenali emosi dominan tuh selain observasi, salah satunya yang paling penting adalah refleksi ke diri sendiri ya. Seberapa dalam gitu kita benar-benar melihat ini tuh sebenarnya ada apa, ini tuh triggernya apa. Biasanya kan kita bahkan ketika marah-marah kita bahkan lupa gitu apa. Apakah benar pemicunya karena marah atau ada perasaan lain yang dirasakan. Nah, kalau aku dulu ngerasanya gini, jadi pertama kali ikut kelas tentang emosi itu 2016. Setelah dari itu, aku berusaha berdamai dengan diri sendiri dan melihat what's wrong with me gitu. Dan setelah sekian lama gitu ya, berproses beberapa tahun gitu, di tahun 2018 gitu, aku jadi ngerasa bahwa secara nggak sadar setelah aku mengenali emosi dominan aku, semuanya jadi lebih smooth gitu. Emosi anak juga jadi lebih smooth, hubungan sama suami juga lebih smooth. Kalau Mbak Vi sama Uniria ngerasain gitu nggak sih? Benar. Jadi karena nggak tahu ada emosi dominan, dan dulu tuh suka merasa bersalah kan, tapi nggak merasa oh kok gini banget. Ternyata setelah ikut kelas kurikulum juga kita wajar. Nah itu yang paling penting sih Kak. Pertama, wajar kalau kita punya emosi, tapi yang PR-nya memang gimana kita mengelola. Jadi tuh kayak Mbak Via bilang tadi soal refleksi tuh, misalnya kalau aku dulu cuma marah-marah aja tapi nggak pernah observasi atau refleksi, jadinya ya marah terus. Tapi ketika udah tahu itu wajar, kemudian yang perlu kita lakukan hanya mengelolanya, aku cek lagi, oh ini aku marah karena aku merasa bersalah. Kenapa? Karena ternyata aku tuh kayak tadi nggak punya jadwal hariannya belum baik, atau ada hal-hal yang nggak tercapai karena aku sibuk, nggak bisa manajemen waktu misalnya. Atau mungkin tadi marahnya bukan karena
marah gitu, tapi karena ada emosi diri yang belum terpenuhi. Misalnya paling simpel tuh biasanya kalau sebelum puasa tuh belum sarapan gitu kan, terus tiba-tiba udah mulai kerja ternyata sarapannya belum. Nah itu biasanya lebih cepat tersulut emosi. Oh ternyata tuh aku tuh belum cukup nih, belum makan, itu yang paling penting gitu kan Pak, keluarnya marah. Jadi memang sejak kalau tahu bahwa yang kita keluarkan itu sebenarnya ada akarnya, kita tuh jadi bisa ngelolanya gitu. Kita bisa terima dulu bahwa itu wajar emosinya, sehingga kita juga tahu dulu marahnya tuh lebih kayak nggak kekontrol, atau merasa bersalahnya itu jadi kayak jadi dipikirin terus gitu, maksudnya jadi baperan gitu karena rasa bersalahnya. Kalau sekarang lebih cari cara untuk mengatasinya sesuai dengan kondisi pada saat itu gitu. Jadi nggak larut dalam emosi itu sih. Wah, menarik ya Uni. Tadi Uni gitu sempat nyinggung tentang cara mengelola emosi. Aku juga sih ngerasanya begitu mengenali emosi dominan aku dan mengenali emosi anggota keluarga gitu ya. Dampak yang aku rasakan banget adalah aku jadi punya gambaran bagaimana cara mengelola emosiku gitu, karena udah tahu gitu tentang apa yang aku rasakan. Nah dari situ aku mulai nurunin ekspektasi aku. Tadinya kan ekspektasi aku setinggi cita-cita ya, kan cita-cita aku mau jadi artis Hollywood kayak Gal Gadot. 11-12 lah aku kan sama yang Wonder Woman itu gitu ya. Nah sekarang ekspektasinya diturunin, terus mulai dia tuh ngenalin si alarm tubuh di dalam diri aku. Kalau misalnya kira-kira kan kalau orang yang emosinya marah gitu ya, kalau mau marah tuh kepala tuh kayak senut-senut pusing, terus darah tuh kayaknya lebih cepet gitu, terus dada tuh rasanya dak-dikduk gitu cepet. Nah kalau udah mulai kayak gitu tuh aku langsung deh biasanya mengasingkan diri gitu. Kalau misalnya tadinya lagi bareng sama anak atau suami gitu, aku ngambil waktu sejenak, entah buat minum, entah buat ke kamar mandi gitu. Nah di dalam kamar mandi tuh biasanya aku sambil nge-game gitu kan. Itu tuh lumayan untuk mengelola emosi, selain aku bikin diriku kenyang. Karena kan aku gampang marah ya kalau lapar. Kalau sekarang ya udah, kalau emang udah berasa lapar, kalau emang berasa butuh istirahat, aku minta waktu sih sama suami dan anak gitu. Kalau Uni sama Mbak Vi tuh cara mengelola emosinya gimana sih? Apalagi kan Mbak Vi tadi sempat bilang belakangan ini tuh di tengah pandemi ini lebih chill gitu. Gak, tapi mau nanya dulu gak, kalau misalnya dari Gatot Gadot tuh diturunin jadi siapa gak? Pertanyaannya itu. Kayak Gerber sih. Aku tuh kayak, lo tau gak kayak Gerber gak? Anaknya Cindy Crawford. Aku taunya Nunung. Kalau itu tetap tinggi juga. Aku tahu. Jangan Nunung dong. Gue kalau Mbak Nunung sama Atun aku tahu. Atun sih gue lebih mirip ya, kejepitan jidor gitu kan. Ada gila, itu ya di antara semua episode Sidul itu paling epic sih, kejepit Tanjidor tuh terngiang-ngiang seperti ini dan selalu ketawa tiap episode. Oke, boleh Bu Fia kembali ke obrolan, saya nanti jadi ngelendong. Oke. Kalau aku tuh ini sih gak, makan pokoknya harus fulfill dulu, kebutuhan diri tuh harus terpenuhi dulu, baru yang lain tuh bisa smooth jalannya. Itu tuh kalau aku sering banget ngomong ke teman-teman, kayak di pesawat aja gitu, dibantu dulu dirinya sendiri kan, pakai masker dulu baru bantu orang lain. Kalau aku ya Kak ya, kan emosi yang keluar tuh selalu marah ya. Tadi kan udah bincang, jadi efeknya kan akarnya karena rasa besar dan lain sebagainya. Tapi marah yang keluar itu kalau dulu tuh sebelum kena rangko tuh marahnya itu pakai itu bisa beberapa episode gitu maksudnya. Nggak ngalahin drama Korea episodenya. Maksudnya marahnya itu bisa nggak nyambung gitu sama konteks yang di pemicu marah itu. Misalnya anak tuh makan kue yang kita beliin tuh nggak habis kan, terus bisa kamu nggak habisin ini, nanti nggak bakal ibu beliin kue selamanya gitu kan, nggak mungkin banget kan, kenyataannya nggak mungkin. Nah dulu tuh sampai kayak gitu. Kalau sekarang tuh ditahan, tarik nafas dulu gitu kan. Dulu aku tahu teori tarik nafas tapi nggak pernah dicoba. Sejak dirangkul baru kayaknya kita harus cari cara deh. Nah
pas tarik nafas, terus aku bilang sebentar gitu kan, kalau ada pasangan atau siapa di sana ditinggalin. Memang melipir, kalau Kak Ega tadi kan melipir kemana minum atau apa, aku bisa tinggalin. Kalau enggak aku yang memang ninggalin anak juga kalau konteksnya ke anak. Terus atau bisa bilang tunggu sebentar ya, tarik nafas 5 menit daripada ibu ngarahin, baru kita kesel, habis itu baru disampaikan apa kesalahan yang dia lakukan menurut kita dengan bahasa komunikasi yang lebih baik gitu. Nah biasanya tuh kalau Kakak Ega karena lapar, aku juga kadang karena lapar, biasanya juga karena ini Kak kurang istirahat atau belum mandi gitu. Biasanya habis begadang, ada kerjaan gitu, atau sering ketemu anak tuh weekend kan kalau di luar pandemi waktu itu. Terus kita suka malas-malasan mandi pagi gitu kan, udah macam-macam aktivitas belum mandi-mandi. Jadinya malah lebih cepat tersulut gitu. Nah biasanya gitu aku kenali dulu kenapa sih ternyata ada kebutuhan diri yang nggak terpenuhi. Bisa jadi karena belum sarapan atau belum bersih kan sumuk gitu. Apalagi di Padang ini kan agak panas karena kita di pinggir pantai kan, jadi memang pendingin ruangan cuma ada di kamar tidur, jadi kadang kan memang agak panas di luar tuh. Ini kayaknya karena aku belum mandi deh, ini jadi merembet ke yang lain-lain gitu. Terus kalau memang karena itu jadi lebih bisa tenang sih Kak kalau udah tahu. Tapi memang tipsnya latihan sih, bisa dengan tarik nafas tadi atau mandi itu. Jadi aku biar perasaannya tenang tuh segar. Apalagi kalau lagi marah banget atau bumet tuh aku keramas sih. Oke, jadi tuh poinnya yang pertama tuh kalau kita mau mengelola emosi, caranya bisa dengan kelola ekspektasinya, terus penuhi kebutuhan diri, sama mendengarkan alarm tubuhnya gitu. Benar. Pertama ya berefleksi dulu gitu ya, observasi. Habis itu ya kalau dalam keadaan pandemi ini sih benar-benar menurunkan ekspektasi ya, terutama ke anak-anak gitu. Namanya juga anak-anak lah ya, namanya bosen di rumah terus gitu ya. Dan ngatur jadwal diri sendiri sih. Jadi aku ada waktunya aku nemenin anak-anak, ada waktunya ngurusin kerjaan gitu. Dan yang terakhir itu sih memenuhi kebutuhan diri dulu gitu. Kalau berarti kalau emosi pilihannya cuma 2 ya, deket-deket dapur atau deket-deket kulkas. Kalau Uni tadi deket-deket kamar mandi biar bisa mandi ya Uni. Iya, makan juga sih tetap kayaknya makan ini semua orang hampir dipastikan semua orang tuh kalau belum makan lebih cepat marah ya. Kayaknya itu kebutuhan pokok kan, asupan. Tapi juga istirahat sih Kak. Lihat kebutuhan diri itu penting banget sih. Biasanya kalau kita udah selesai sama diri kita bisa lebih waras menghadapi sekitarnya. Bener-bener tadi Kak Via analogikan kayak di pesawat kan, gimana kita mau menolong orang kalau kita aja masih ngap-ngapan gitu. Jadi memang makan, mandi, kayak cukup istirahat gitu. Penting banget sih kayaknya untuk situasi kayak gini. Jadi memang kayaknya setiap waktu itu emosi kita ini ada tantangan buat naik kelas gitu nggak sih? Kerasa nggak sih Kak dulu waktu sebelum pandemi nih, kayak gini nih kita bisa ngatasin cuma dengan cara seperti ABC. Pas udah pandemi cara ABC-nya ternyata nggak mempan, jadi harus tambah lagi karena ada drama-drama baru gitu. Menurut aku tuh jadi kayak serunya di sana sih, mungkin karena kita hidup terus ya sampai besok-besok entah apa lagi gitu yang akan kita hadapi gitu. Jadi kita perlu memang kelola kebutuhan diri kita sesuai situasi saat ini gitu. Iya, kehidupan tuh lucu ya, membawa kita untuk terus naik kelas dan jadi belajar gitu berbagai macam cara untuk bikin semuanya jadi bisa teratasi. Plus jadi seru ya, kita jadi tahu limit kita batasnya sampai mana gitu. Kalau yang saat ini batasnya sampai sini, terus kemudian ternyata kita bisa melewati batas itu di kemudian harinya. Itu seneng ya, kayak dapet tantangan bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan emosi kita gitu ya. Ini kebayang nih teman-teman yang lagi ngedengerin podcast Cerita Cinta pasti penasaran, apaan sih emosi dominan nih, kok ngobrolnya bisa seseru ini gitu ya. Buat teman-teman yang penasaran banget tentang emosi dominan dan pengen tahu lebih dalam, boleh loh ikut kelas online-nya keluarga kita. Kebetulan keluarga kita baru aja ngeluarin kelas online di aplikasi sekolah.mu, judulnya Manajemen Emosi Orang Tua. Nah di situ tuh membahas lebih dalam tentang si emosi. Atau bisa juga ikut sesi-sesi rangkul ya Uni? Banyak banget sekarang karena pandemi ini pada rangkul, jadi kreatif gitu kan semuanya, cari cara buat tetap waras dengan berbagi sesi daring, sesi online ya Kak ya. Dan itu
setiap hari pasti ada deh biasanya, apalagi weekend. Jadi teman-teman bisa ikut. Aku menganggap ikut sesi atau bertemu komunitas kayak Rangkul atau lingkungan sosial yang menyupport ini bagian dari memenuhi kebutuhan diri ya nggak sih Kak? Biar kita tetap emosinya bisa dikelola, temu orang tua lain, buat berbagi cerita kayak gini aja udah rilis emosi sih menurutku gitu. Jadi teman-teman yang dengerin juga bisa coba ikut sesi-sesi Rangkul yang mungkin bisa membantu juga berbagi cerita masing-masing di rumahnya gitu. Buat tahu jadwal-jadwal sesi bicara Rangkul, boleh cek di feeds-nya Instagram keluarga kita atau di medsos yang lain. Aku tadi ingat juga Kak Ega bilang di samping soal kebutuhan dirinya secara fisik, secara emosional juga sih Kak cari-cari me time, walaupun di rumah aja juga perlu sih me time. Misalnya kalau aku suka nonton drama Korea kan, jadi mungkin itu me time. Teman-teman lain mungkin suka apa gitu, nonton juga apa baca buku. Kayaknya penting juga sih di masa kayak gini untuk kesehatan mental kita ya nggak Kak? Iya benar-benar. Salah satunya yaitu ya bertemu dengan teman-teman gitu. Kalau sekarang nggak bisa bertemu, mungkin bisa teleponan, berkomunikasi dan menceritakan apa yang kita rasakan, itu juga membantu untuk merilis emosi kita. Kayak hari ini nih kayaknya senang sekali bisa ngobrol sama Mbak Via dan Uni Ria dari Padang. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan faedah di balik cerita makanan dan tadi cerita si Atun ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin podcast episode 18. Kalau ngomongin tentang emosi itu sebenarnya nggak akan ada habisnya ya. Mungkin podcast ini hanya 30 menit. Kalau ngomongin emosi itu sejujurnya butuh berhari-hari gitu, seru banget soalnya. Tapi mudah-mudahan dari sesi episode yang 18 bisa memberikan sedikit senyuman ke teman-teman bahwa sama nih, aku tuh sama Mbak Via gitu, aku sama nih sama Ega gitu, aku sama nih sama Uniria gitu. Mudah-mudahan ini membawa sedikit gitu ya, sedikit relaksasi buat teman-teman semua yang mendengarkan. Sampai ketemu di episode 19. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan stay safe semua teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita Cinta Keluarga kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Oke, dadah. Makasih Kak Ega, Mbak Via, makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Oh, thank you.